Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif bab 2 untuk kelas 4 mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Ya, energi listrik yang dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA disebut hidroelektrik. PLTA memanfaatkan sungai yang memiliki arus deras. Pembangunan PLTA disertai pembangunan bendungan. Air ditampung dan masuk terowongan dari permukaan sungai yang lebih tinggi. Karena kemiringan tersebut, arus air dapat lebih kencang. Akhirnya dapat memutarkan turbin yang disalurkan ke generator untuk menghasilkan listrik. Pertanyaan pertama, pernyataan yang sesuai isi teks tersebut adalah A. PLTA memanfaatkan kemiringan air sebagai penghasil listrik. Kemudian B. PLTA memanfaatkan aliran air sebagai penggerak turbin. C. PLTA termasuk salah satu penghasil listrik terbesar. D. PLTA dibangun di dekat bendungan atau sungai dalam. Ya, anak-anak semuanya, di sini pernyataan yang sesuai isi teks tersebut adalah, ya, kita lihat anak-anak semuanya, di sini yang sesuai. Nah, ini adalah yang B, anak-anak. Kenapa? PLTA memanfaatkan aliran air. Tadi sudah disampaikan di sini PLTA ini pembangkit listrik tenaga air. Di sini memanfaatkan sungai yang memiliki arus deras. Nah, kemudian penggeraknya tadi sudah disampaikan, akhirnya dapat memutarkan turbin yang disalurkan ke generator. Jadi jelas sekali bahwa PLTA memanfaatkan aliran air sebagai penggerak turbin. Jadi jawabannya adalah yang B, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, soal nomor 2. Energi listrik yang dibangkitkan pada PLTA disebut A. Hidroenergi, B. Mikrohidro, C. Hidroelektrik, D. Hidrologi. Ya, anak-anak semuanya, di sini tadi sangat jelas. Energi listrik yang dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga air PLTA disebut dengan hidroelektrik, anak-anak ya. Sehingga jelas sekali jawabannya untuk soal nomor 2 yaitu yang C, anak-anak, hidroelektrik. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 3. Ya, turbin pada PLTA biasanya terletak di titik-titik bendungan. A atas, B bawah, C samping, D belakang. Ya, anak-anak semuanya, di sini tadi dijelaskan bahwa di sini turbin itu berada di atas bendungan. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A, anak semuanya. Ya, untuk soal nomor 3 jawabannya adalah A. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita ke soal yang nomor 4. Generator memiliki arti A. Penyara arus, B. Penurun tegangan, C. Pembangkit tenaga, D. Pembalik arus. Ya, anak-anak semuanya, tadi generator itu merupakan alat yang digunakan untuk pembangkit tenaga, yang mana tadi pembangkit tenaga listrik menggunakan aliran air. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 5. Ya,
Pak Warto sedang menyemir sepatu. Makna awalan meng pada kata dicetak miring adalah A. Menghasilkan sesuatu, B. Memberi atau membubuhi, C. Melakukan pekerjaan, D. Mengeluarkan atau menampilkan. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali bahwa tadi Pak Warto sedang menyemir sepatu berarti memberi atau membubuhi semir pada sepatu, sehingga jelas sekali jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 6 anak-anak ya. Soal nomor 6, Pak Rino sedang titik-titik barang di tokohnya. Kata perimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah A. Mensurvei, B. Memsurvei, C. Mensurvei, D. Menyurvei. Ya, anak-anak semuanya di sini kata perimbuhan yang tepat tentunya adalah menyurvei anak-anak ya. Kata dasarnya survei diawali dengan meng menjadi menyurvei anak-anak, sehingga jelas sekali jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 7. Kata dasar proses apabila mendapat imbuhan men menjadi A. Memproses, B. Memproses, C. Memproses, D. Mengproses. Ya, anak-anak semuanya kata dasar proses apabila mendapat imbuhan meng ya akan menjadi memproses anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 8 anak-anak semuanya, jika harga beras diturunkan akan sangat untung masyarakat. Kata baku untuk kata yang bercetak miring adalah ya, kata baku ini kalau tentunya dikasih imbuhan menjadi A. Menguntungkan, B. Keruntungan, C. Diuntungkan, D. Keuntungan. Ya, anak-anak semuanya untuk nomor 8 jelas sekali, jika harga beras diturunkan akan sangat menguntungkan masyarakat, sehingga jelas sekali jawabannya adalah A anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 9. Ya, kata dasar asah apabila mendapat imbuhan meng menjadi A. Menasah, B. Menyasah, C. Mengasah, D. Memasah. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali kalau ada kata dasar asa itu diberi imbuhan meng akan menjadi mengasah anak-anak, sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 10 anak-anak semuanya, Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Kata berimbuhan dalam kalimat di atas adalah A. Memiliki, B. Lebat, C. Banyak, D. Oksigen. Ya, anak-anak semuanya kata imbuhan di sini adalah yang A anak-anak, karena di sini kata dasarnya milik menjadi diimbui menjadi memiliki, sehingga jawabannya adalah A. Kalau ini itu merupakan kalimat yang tidak memiliki imbuhan. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 11 anak-anak semuanya. Ya, Riko duduk titik-titik taman. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Memasang, B. Menginjak, C. Menguras, D. Menghadap. Ya, anak-anak semuanya, karena di sini Riko duduk, maka duduknya itu di titik taman, maka yang paling tepat adalah menghadap taman, bahwa Riko duduk menghadap taman, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12. Aldi mengonsumsi protein setiap hari. Kata dasar mengonsumsi adalah A. Konsumsi, B. Konsumsi, C. Konsumsi, D. Konsum. Ya, anak-anak semuanya kata dasar dari mengonsumsi adalah konsumsi anak-anak ya, perlu kalian ingat ya, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 13 anak-anak semuanya, kalimat yang mengandung kata berimbuhan meng adalah A. Rika makan anggur, B. Andi minum es teh, C. Rita membeli baju, D. Ada 2 meja di dapur. Ya, kata imbuhan meng di sini adalah ini anak ya. Oke, ini jadi jawabannya adalah C.
Sementara yang lain tidak ada kata berimbuan. Jadi jelas sekali di sini adalah C jawabannya, Rita membeli baju. Selanjutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 14. Kursi rapat sengaja diatur tidak rapat agar sesuai protokol kesehatan. Kalimat di atas mengandung kata A sinonim, B antonim, C homonim, D berlawanan. Ya anak-anak semuanya, di sini ada kata kursi rapat sengaja diatur tidak rapat. Lah ini menunjukkan bahwa kalimat itu mengandung kata homonim anak-anak ya. Yang dimaksud dengan homonim itu anak-anak, dua kata yang penulisan dan pengucapannya sama namun memiliki makna yang berbeda. Kalau ini kursi rapat, berarti kursi yang digunakan untuk melakukan rapat itu sengaja diatur tidak rapat, berarti longgar artinya yang ini. Sehingga jawabannya adalah C anak-anak ya, yaitu dua kata yang sama pengucapan dan ejaan namun artinya berbeda. Itu disebut dengan homonim. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15 ya. Kita lihat di sini, cermati kalimat-kalimat berikut. Kita langsung ke soalnya biar cepat ya, biar lebih fokus anak-anak ya. Kalimat yang mengandung homonim. Ya, kalimat yang mengandung homonim ditandai dengan nomor. Kita lihat di sini. Terdengar suara tangisan sedu sedan di dalam sedan itu. Lah ini. Bang Edi membawa uang ke bank dekat rumah. 3 Rudi memelihara unggas di halaman belakang. 4 Mila menyisir rambutnya sambil menyisir rumah. Nah, di sini yang mengandung homonim adalah 1 dan 4, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 16 ya. Devi menyiram tanaman. Kalimat di atas berpola ASP, BSPO, CPOS, DSOP. Ya anak-anak semuanya, di sini Devi itu sebagai subjek atau S, orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian pekerjaannya itu predikat, yaitu menyiram. Kemudian yang dikenai pekerjaan itu adalah objek atau tanaman. Sehingga kata ini berpola SPO, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 17. Cermatilah kalimat-kalimat tunggal berikut. Vina menyalakan lampu. Vina menyapu kamarnya. Penggabungan kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk yang tepat adalah A. Vina menyapu kamarnya karena menyalakan lampu. B. Vina menyalakan lampu tetapi menyapu kamarnya. C. Vina menyalakan lampu dan menyapu kamarnya. D. Vina menyapu kamarnya atau menyalakan lampu. Ya anak-anak semuanya, di sini yang paling tepat karena di sini satu orang yang sama melakukan dua pekerjaan, maka untuk menjadikan kalimat majemuk yang tepat adalah Vina menyalakan lampu dan menyapu kamarnya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C anak-anak semuanya. Berikutnya selanjutnya kita ke soal nomor 18 anak-anak semuanya. Oke. Kalimat yang mempunyai pola SPO adalah A. Di desa sudah terdapat aliran listrik, bukan ya. B. Bu Amina memasang tabung gas. Lah ini anak-anak ya. Subjek Bu Amina, pekerjaannya memasang, atau B. Tabung gas adalah objek. Kalau ibu memasak di dapur, ibu itu subjek, kemudian memasak itu predikat, kemudian di dapur itu keterangan tempat ya, karena bukan objek, ini hanya keterangan bahwa memasaknya itu di dapur. Kemudian Tony memancing di sungai, ini sama seperti C. Tony itu subjek, memancing itu predikat atau pekerjaannya, di sungai itu keterangan tempat, sehingga jelas sekali jawabannya adalah yang B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 19. Kita scroll ke atas anak-anak ya. Oke. Di sini langsung ya ada kalimat yang pertama, Niko menyalakan AC atau AC. 2 AC tidak dapat menyala.
Kedua kalimat tersebut dapat digabungkan menjadi kalimat majemuk apabila dihubungkan dengan kata A karena B tetapi C dan D kemudian. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini. Di sini Niko menyalakan AC, tapi di sini AC tidak dapat menyala. Oleh karena itu, kata yang tepat adalah tetapi anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah B. Baik anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 20. Oke, berikut bukan kalimat majemuk setara, berarti yang bukan ya. Oke, dia duduk, saya pergi, kayaknya ini anak-anak ya, karena tidak ada kata penghubungnya. Kemudian yang B, dia makan tetapi masih lapar, lah ini ada kata penghubungnya, ini kalimat majemuk. Kemudian Tia suka menari dan, nah ini ya, dan bentar, di sini dan ini kata penghubungnya. Dia tidak masuk karena sakit, lah ini semua ini kalimat majemuk. Yang bukan majemuk adalah ini, dia duduk, saya pergi, tidak ada kata penghubungnya ya. Kemudian di sini merupakan soal yang terakhir anak-anak ya, dalam pembahasan soal kelas 4 bab 2 bahasa Indonesia, atau ya di sini bahasa Indonesia soal sumatif semester 1 bab 2 untuk kelas 4 ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.